Newsman Opinion. Perbincangan harga BBM Pertalite dan solar subsidi makin panas, bahkan buruh mengklaim akan demo besar-besaran jika harga BBM dinaikkan. Sementara Wapres mengatakan ada 3 opsi mengatasi hal itu. Pertama, menaikkan harga. Kedua, membatasi konsumsi. Dan ketiga, menambah subsidi di APBN. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? 6339160. Kita nih kalau di APBN selalu defisit. Kenapa defisit? Ya karena impor minyaknya itu lebih banyak dari ekspornya yang lain-lain, minyak dan yang non minyak, sehingga APBN selalu defisit di akhir tahun. Nah, lalu gimana mensiasatinya? Kalau yang tadi di solusi disebutkan mensubsidi atau menaikkan harga BBM dan lain-lain, itu ada yang memberatkan rakyat dan mungkin itu akan jatuh-jatuhnya memberatkan rakyat atau pemerintah gitu ya. Dari kemana saya gergetan nih dengar subsidi segala macam ya. Pemikiran ini sudah lama ya, mungkin udah puluhan tahun ya. Saya juga udah cukup senior. Bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara, ya. Tentu minyaknya pun itu dikuasai negara, dipergunakan buat rakyat. Persoalannya BUMN itu dijadikan seperti perusahaan lain, perusahaan swasta, perusahaan yang oriented bisnis. Saya punya pikiran, subsidi tidak ada harusnya. Tapi juga berarti harga Pertamina tidak harus mengikuti harga internasional. Perintah yang menentukan harga, ya. Tapi tanpa subsidi embel-embel. Ya kalau internasional harganya misalnya 12.000 per liter, tapi Pertamina bisa jual 6.000, tapi udah untung. Ya udah segitu aja. Kenapa harus ikuti internasional? Orang barang-barang Indonesia, minyak Indonesia buat rakyat kok. Gitu. Cuman ya presiden manapun atau ekonom manapun yang profesor doktor, nggak ada tuh yang sepemikiran dengan saya. Nah, kenapa katanya kita nasionalis, sosialis? Pancasila itu sosialis loh, bukan liberalis, bukan kapitalis. Ya kenapa nggak dipakai? Sosialis, kepentingan negara. Seperti Xiaomi itu keuntungan tuh dia nggak lebih dari 5% dari harga pokok pabrik. Karena ini sosialis, itu yang harus dipakai pemikiran saya. Ya, memang kenaikan BBM ini selalu menimbulkan polemik ya jika pemerintah tidak hati-hati, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pasal 33, cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh negara digunakan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Itu prinsip dasar. Tapi kenyataannya kan seringkali menimbulkan kontradiksi di lapangan. Jadi kalau mau aman mungkin opsi ketiga ya, menambah subsidi daripada menimbulkan polemik gejolak ya. Karena kalau dinaikkan sedikit banyak pun akan berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian rakyat, dari mulai angkutan, transportasi, kemudian kebutuhan pokok yang sekarang sudah naik ditambah naik lagi, barang-barang kebutuhan primer, sekunder itu akan bertambah. Nah ini akan menimbulkan mungkin unjuk rasa seperti yang tadi diuraikan. Nah kalau unjuk rasa ini akan mengganggu kestabilan ekonomi. Jadi harus perlu kehati-hatian dan kematangan pemerintah dalam menentukan maupun lembaga legislatif. Jangan hanya ketok palu, tapi harus lihat juga penderitaan rakyat banyak akibat kenaikan tersebut. Pak Wapres kan menyampaikan 3 solusi. 1, pembatasan, yang kedua naikin harga, atau yang ketiga itu tambah subsidi. Ya sebetulnya kan juga masih ada beberapa. 1, yang keempat itu Pertamina ya harus menjaga efisiensi operasional dan Pertaminanya, sehingga gabungan dari efisiensi operasional di Pertamina ditambah sama tetap ada subsidi kendalikan, harga penyesuaiannya berapa harganya, lalu juga pembatasan sedikit banyak pembatasan ada. Hasil gabungan dari empat faktor itu sehingga tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar, karena kalau dinaikin begitu saja itu pasti dampak ke ekonomi, dampak ke sosial itu sangat besar sekali, apalagi ini juga sudah mau masuk tahun-tahun politik. Memang ini sudah klasik ada ibu juga begini-begini saja. Saya bilang kembali lagi, kalau memang pilihannya harus ditambah subsidi, bukannya apa-apa. Sekarang yang dipaskan disingkatkan ya Bu, jangan berbisnis dengan rakyat. Pasal 33 dihayati dulu lah, pasal 33 undang-undang dasar kita ini. Jadi kata kuncinya berempati lah. Mereka gaji-gajinya di Pertamina ini besar. Coba kita lihat dulu, mereka
program banyak. Kembali lagi saya bilang, bilang pada waktu bahan bakar turun, bukan dana cadangan. Sekarang dana cadangan yang kemarin itu kemana? Dan kenaikannya nanti bilang lebih baik di pemerintah atau rakyat. Rakyat ini bikin susah, inflasi bikin tinggi. Jadi nggak salah kalau siapa-siapa mau catat dia kembali lagi. Menempatilah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dihayatilah para pengelola negara ini, gitu saja. Rakyatnya diperhatikan dulu. Yang pertama memang mau nggak mau dinaikin dikit lah, 30%. Terus yang kedua itu, kombinasi yang kedua itu dibatasin hanya angkutan umum dan sepeda roda 2 tuh yang boleh pakai Pertalite, tapi itu benar-benar harus diawasin tuh, jangan sampai ada tangki bensinnya double. Kalau enggak nanti begini tuh banyak. Ketiga tuh kalau boleh tak tambahin, nanti kedepannya kalau bisa semua mobil angkutan umum pakai listrik. Makasih. Cuma mungkin saya mau tambahin, kita jangan sampai kejadian kayak Venezuela gitu loh. APBN-nya habis untuk subsidi, apalagi sang subsidinya ini larinya kemana? Ini banyak larinya yang ngaco gitu ke kaum menengah gitu. Jadi BBM tetap harus dinaikkan sebagian, subsidi tetap ada untuk yang benar-benar membutuhkan. Kalau yang mobil listrik sih saya rasa masih jauh lah ya, masih mahal juga. Paling itu aja diawasin, ada tangki, motor juga 5 liter dikit-dikit juga dikumpulin bolak-balik jadi banyak juga bisa disedot gitu loh. Ya hati-hatilah kebocoran itu. Makasih. Dulu harga minyak sangat murah ya, sampai $30 per barel. Nggak ada minyak itu turun untuk konsumsi umum ya. Nah begitu baru naik, ini karena gejolak politik langsung dinaikkan. Ini bagaimana ini pemerintah ini? Jadi subsidi juga nggak haram kok, kan itu rakyat juga kan. Kan dilihat juga, ini karena minyak juga tidak permanen juga, sebenarnya turun lagi. Apakah nanti waktu minyak turun, pemerintah pernah menurunkan harga BBM untuk umum? Nah itu aja ya. Kalau menurut saya sih harusnya dari pemerintah ada subsidi seperti kita. Karena kenapa? Berita korupsi itu udah benar-benar gila-gilaan. Yang dikorupsi itu uangnya dikemanakan. Nah, jadi harusnya pemerintah ya beresin dulu dong di dalam internalnya itu. Uang itu begitu banyak, bukan miliar aja, bahkan udah triliun. Tapi ya rakyat kecil yang harus menanggung ini semua. BBM suruh naik, kita harus sengsara. Nanti BBM naik juga pasti nggak jauh-jauh. Telur aja sekarang udah naik, udah mahal. Terus kita mau makan apa? Para petingginya enak, bisa duduk makan restoran. Sekian itu menurut saya. Dari rilis ya dari pemerintah bahwa BBM itu banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Pertalite sekian persen dinikmati mampu, solar dinikmati sekian persen lah mampu. Saya pikir ini sebuah perspektif yang salah ya, dan masyarakat tidak boleh kebawa dengan pemikiran ini. Karena sebenarnya kan ekonomi di Indonesia itu tidak pernah berada dalam ruang-ruang terpisah gitu, dipisahkan oleh tembok-tembok yang tidak saling berhubungan antara si mampu, yang menengah maupun yang susah. Karena dengan subsidi BBM ini kan ekonomi bergerak. Jadi orang yang mampu akhirnya punya supir di rumah, yang menengah punya ART, mbak rumah tangga. Nah akhirnya si mbak rumah tangga bisa menyekolahkan anak, membantu suaminya yang buruh lepas. Akhirnya mereka beli martabak, jual martabak juga dapat uang, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau si BBM-nya dinaikkan, akhirnya dia mungkin udah nggak punya mbak lagi yang bisa bantu di rumah tangga, sehingga tercipta pengangguran, dan si para yang susah-susah, saudara-saudara kita yang tidak mampu ini mau disubsidi dengan bansos, kan akhirnya zero sum game. Kemudian ada yang mengatakan bahwa nanti ini orang jalan-jalan ke Bandung dan sebagainya. Sebenarnya kan kalau dia mampu, nggak mungkin lah mobilnya itu yang harusnya pakai Pertamax dipakai Pertalite. Ya itu sudah price in lah resikonya itu. Dan juga jangan sampai timnya Ibu Sri yang tidak menghitung berapa kecukupan subsidi karena pakai pembandingnya tahun lalu yang saat COVID masyarakat PPKM, sekarang dia salah hitung, meleset, malah harganya yang mau dinaikin, bukan asumsinya itu yang salah, itu yang diperbaiki oleh timnya Ibu Sri misalnya. Terima kasih. Kalau menurut saya, kata pendengar tadi yang katanya subsidi BBM tidak dibegal, tidak benar, itu kemungkinan pendapat pribadi ya. Tapi kata Ibu
Bukomenku di pidato tadi sore barusan mengatakan kurang lebih 86% subsidi BBM itu dinikmati oleh orang mampu. Jadi ini sudah diperiksa benar ya, sudah disurvei atau apapun benar hasilnya itu Bukomenku, dan ternyata benar ke arah situ kemungkinan. Dan ini menandakan bahwa subsidi BBM yang harga ekonomiannya 76 masih 50, kemungkinan kalau nanti jadi dinaikkan tuh 10 ribuan rupiah per liter, itu kebanyakan selama ini dinikmati orang mampu. Dan kalau masalah mengenai banyak pengangguran di negara kita, ya ekonomi kita nih tingkat real ya di masyarakat mikro, masyarakat menengah ke bawah tingkat real ya, itu memang ekonominya tidak bagus. Jadi orang saat ini PHK itu masih terjadi dan pengangguran banyak, dagang juga masih sepi, akhirnya banyak yang tutup, akhirnya menciptakan pengangguran. Itu keadaan real ekonomi makro, ekonomi tingkat rakyat kecil. Beda dengan ukuran pertumbuhan ekonomi makro dari pemerintah yang 5%, dan sebagainya itu. Itulah kenyataannya di negara kita kemungkinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi seperti di zaman dulu ya, setiap harga minyak bahan bakar ini naik pasti menimbulkan kegaduhan ya. Jadi memang di periode yang kedua ini, sebagaimana kita tahu yang dicanangkan adalah pembangunan sumber daya manusia. Jadi ini persoalannya memang kalau kita mau naikkan BBM ini ada saudara-saudara sebangsa kita yang masih hidupnya belum sejahtera. Nah itu memang harus jadi tugas pemerintah, tapi kita bisa maklumi dengan kondisi 2 tahun pandemi, terus perang Ukraina Rusia. Jadi ya memang harus jadi bahan pemikiran sih. Saya sumbangsi pemikirannya adalah bahwa yang dilakukan pemerintah memang harus fokus kepada masyarakat di segmen inilah, supaya tidak jadi ketimpangan dan setiap ada pengambilan keputusan tidak direpotin untuk memikirkan masalah ini. Jadi keperluan untuk membangun sumber daya manusia ini coba lebih dipikirkan agar bangsa kita tidak sebagian besar menjadi buruh atau bagian yang paling rendah. Begini nih caranya, itu pemerintah harus kombinasi. Pertama itu pembatasan. Kalau orang yang udah mampu ya nggak usah beli yang disubsidi. Kalau untuk distribusi itu ya biar harga naik ya itu pakai solar. Itu pun harus dinaikin sedikit, nggak usah banyak-banyak. Jadi kombinasi antara ketiga-tiganya itu ya harus. Menurut saya pembatasan penggunaan BBM-nya, karena kita tahu distribusi Pertamina tuh sering bocor, dipakai oleh industri. Sebenarnya bukan mereka tidak berhak menggunakannya. Kemudian kita sudah punya teknologi digital yang canggih. Pembatasan itu sangat mudah dilakukan. Mobil-mobil mewah ya nggak boleh pakai. Jadi untuk yang lain memang untuk rakyat yang lebih diutamakan. Masalah BBM sebenarnya jangan semua mau ditimbaskan ke rakyat. Satu, bagaimana rakyat dikirim supaya banyak naik kendaraan umum. Kedua, bahwa anggota DPR ini kan gede, padahal kadang kerjaan cuma tidur-tiduran. Mesti kuota DPR itu dialihkan ke BBM, jangan anak-anakan doang jadi wakil rakyat. Terima kasih. Saya berpendapat sebaiknya sih masih disubsidi ya sama pemerintah, karena kondisi seperti ini kan banyak orang makin lama biaya udah pada makin naik. Kemudian sekarang kalau beban naik lagi, harga udah pada naik ini sebenarnya. Nanti BBM naik, pedagang menaikkan lagi. Nah, kontrol dari pemerintah seperti apa? Pemindahan subsidi itu akhirnya dibebanin ke masyarakat sendiri, kebutuhannya sendiri udah makin sulit ya. Saya pikir sebaiknya disubsidi dengan perhitungan kerugiannya seperti apa, dampaknya meluas. Begitu pendapat saya. Itu membatasi atau menambah subsidi di APBN rasanya kurang pas. Jadi dibikin begini saja, Pertalite 10.000, Pertamax 15.000 dan Dex. Nah, begitu aja. Solar dan premium itu hanya untuk kendaraan umum dan barang. Saya pikir dengan begitu ya secara hitung-hitungan kasar ya agak meringankan lah. Karena kenaikan harga BBM itu sudah keniscayaan, itu kan masalahnya kan masalah global, bukan masalah kita saja. Hingga bagaimana juga tim komunikasi pemerintah menyampaikan kepada masyarakat luas. Demikian, terima kasih. Harusnya tiap tahun harga BBM kita itu turun ya.
termasuk dari tahun 2022 sampai 2026 itu harus turun karena perang di Ukraina juga diprediksi oleh banyak analis itu akan panjang. Karena apa? Karena kita ini kan tidak pro Rusia atau pro Ukraina. Kalau kita menjual PPO sahabat kita Ukraina perlu, ya kita jual ke Ukraina. Kalau kita Rusia perlu, kita jual. Membeli juga begitu. Kalau Rusia ada BBM murah, ya kita beli demi kepentingan rakyat. Kalau Ukraina sahabat kita juga ada jual BBM murah, ya kita beli. Nah, dalam hal ini di hedging saja. Mulai tahun ini sampai 5 tahun ke depan, kita belilah BBM murah yang menurut pemberitaan itu bisa 30% lebih murah. Kan kita negara non-blok. Jika kita tidak membeli minyak dari Rusia, jelas bahwa negara non-blok itu hanya sebatas ucapan. Dalam tindakan ekonomi internasional, bahkan ketika ada minyak murah yang bisa menguntungkan ekonomi rakyat kita, rakyat kecil, tapi pemerintah kita tidak membeli minyak dari Rusia, berarti jelas itu adalah perilaku kita blok barat sebenarnya. Padahal kita sahabat blok barat, kita sahabat blok timur. Jadi belilah minyak murah seperti China dan India supaya ekonomi rakyat ini murah dan APBN tidak tertekan, dan kita hedging harganya itu sampai tahun 2026. Jadi wajar kalau mahasiswa dan buruh akan demo besar-besaran, itu wajar sekali. Terima kasih. Ya, kita memang harus beli minyak murah ya dari Rusia, ya. Karena mereka diskon harga 3-50%. Yang kedua, kita harus tetap dari sistem subsidi ya. Artinya memang kalau kita disubsidi terus, takutnya APBN kita dipakai untuk hal-hal yang kurang produktif gitu. Makanya kita harus tetap dari subsidi itu. Terus yang terakhir ya, dari negara-negara lain pun juga melepas subsidi. Seperti di Malaysia mereka lepas subsidi bahan bakar. Terus mereka seperti negara Filipina, semua mereka sudah lepas subsidi. Nah ini bagus sih, supaya kita belajar untuk berhemat. Kemudian saya hanya menyoroti satu poin aja. Itu buruh mau demo, buruh yang mana? Partai buruh. Ini yang kita harus cerdas ya, jadi jangan buruh mengatasnamakan rakyat. Kalau partai buruh, itu kan ladang cari duitnya si siapa? Said Iqbal gitu aja. Kita jangan mau dibodohin enggak. Terlepas dari saya juga nggak setuju dengan kenaikan BBM gitu. Terima kasih. Pak Jokowi selaku RI1 kita kan pernah bilang beberapa waktu yang lalu perlu kehati-hatian dalam menentukan kenaikan BBM karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Kita harus perhatikan karena selama ini kenaikan BBM akan dibarengi dengan berbagai kenaikan 9 bahan pokok termasuk transportasi dan hal-hal lain. Ini yang perlu diketahui dalam waktu dekat. Jadi ini yang perlu dibenahi. Nah kalau dipilih opsi itu sebaiknya memang posisi yang ketiga itu melakukan subsidi BBM. Nah ini harus dipelajari oleh pemerintah pusat maupun anggota legislatif ya DPR sampai kapan ini harus dibenahi karena kalau tidak ya akan terus menerus mengalami ketekoran seperti yang telah diterangkan ya kan. Itu idealnya katanya kalau pertalite harus 17.000 sementara rakyat membeli cuma 7.000. Nah ini terus harus ditambah. Nah kalau memang mau melakukan ke harga itu harus dalam solusi yang terbaik lah, perlu kehati-hatian karena kalau tidak ya kenaikan ini kan berdampak pada 9 bahan pokok yang tentunya akan menimbulkan dikhawatirkan kan demonstrasi yang terus menerus mengganggu stabilitas ekonomi. Nah ini perlu, saya kira memang betul perlu kehati-hatian seperti Pak Jokowi bilang dalam menentukan harga apakah tepat gitu loh, atau sebaiknya melakukan subsidi yang ketiga yang tidak menimbulkan dampak yang lebih luas, cuma diperhatikan ke depannya harus diambil opsi yang terbaik untuk bisa mengurangi subsidi tersebut. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.